Illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran Porkominda hadir, Ibu Ketua DPR, Bapak Kajari, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kapolres, yang kami hormati selaku Saibul Hajat sekaligus yang melaksanakan agenda hari ini, Kepala Dinas Pariwisata beserta segenap jajaran, para kepala OPD, Pak Asisten, Kepala Dinas, Badan Kantor, adik-adik insan fresh, hadirin sekalian yang tidak saya bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, dan insya Allah kita semua dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini cuacanya cukup cerah. Tadi malam hujan, pagi hari ini cerah. Ini memberi berkah bagi kita untuk bersilaturahim, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi kita. Dan hari ini adalah launching sekaligus peresmian destinasi wisata buatan di Kota Argamakmur. Dalam suasana pandemi bisa kita laksanakan, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Porkominda. Alhamdulillah pagi hari ini komplit bersama-sama dalam rangka Kopi Morning sekaligus peresmian wahana ini. Pada kesempatan ini juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pariwisata yang telah bekerja dengan baik menjelang akhir tahun. Ini bisa diselesaikan meskipun dengan anggaran yang tertatih-tatih, paling tidak kita bisa mempersembahkan untuk memperindah, membuat nyaman, membuat asrinya Kota Argamakmur. Sesuai dengan apa yang telah menjadi visi misi kepala daerah, bahwa salah satu kawasan dari 5 kawasan, yaitu kawasan pusat pemerintahan dan Kota Argamakmur, harus kita konektifkan, harus kita tata rapi secara bertahap. Pak, Bapak-bapak, Ibu Porkominda, bahwa sesuai dengan master plan dan cita-cita yang sebenarnya ingin kami wujudkan segera, tetapi karena memang faktor anggaran yang harus diselesaikan secara bertahap pun terus tiba-tiba juga kena refocusing, sehingga jalan program itu sedikit lambat, tetapi kami optimis bahwa hal-hal yang telah direncanakan pada akhirnya nanti bisa kita wujudkan. Pertama adalah membuat koneksitas antara alun-alun, kemudian dengan Tugu Amanah, kemudian nanti juga dikonektikan dengan Taman Hutan Kota, dan tahun ini juga mulai secara bertahap dengan anggaran yang amat cekak atau sempit. Kita nantinya juga akan konekkan dengan Pesanggerahan Kemumu, meskipun di tahun 2022 baru tahapan revitalisasi kolam renang dan trotoar. Artinya koneksitas antara alun-alun, Tugu Amanah, kemudian yang di tengah-tengahnya kantornya Ibu Ketua, jadi Ibu Ketua ngepakkan sayap kanan kiri dapat. Ya, tapi tadi ada protes Pak Kardo, itu kenapa nggak dimasukkan destinasi di dalamnya rumah dinas Pak Kajari dan rumah dinas Bu Ketua? Iya, Pak Kardo paling nanti jawabnya dipoles sendiri, baru udah dipoles baru dimasukkan ke pariwisata. Tepuk tangan loh. Ya. Artinya 2 rumah dinas itu menjadi ikonnya pemerintah daerah juga nantinya ke depan. Bapak Ibu sekalian, ya, ini diambil suatu kondisi yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada bagaimana kita untuk mengangkat UMKM dengan produk-produk lokal daerah, dan kita semua sepakat, saya sampaikan semua OPD, manakala kita pertemuan dalam bentuk apapun, kita lebih menonjolkan produk-produk makanan olahan lokal yang ada di daerah kita sendiri, kemudian wahananya disiapkan, kemudian barista untuk kopi, ya katakan nanti ke depan misalnya kopi Trabasnya Bengkulu Utara dan yang lainnya produk Bengkulu Utara bisa dikemas, bisa diracik secara baik sehingga menimbulkan kesan tersendiri, di samping tempat selfie dan sebagainya. Upaya-upaya membangun itu manakala ada anggaran itu amat sangat mudah.
tetapi untuk memaintenance, untuk merawatnya, untuk menanamkan rasa memiliki sense of belonging-nya ini yang harus benar-benar kita tanamkan kepada semua, paling tidak seluruh jajaran ASN dan keluarganya, untuk mempunyai rasa memiliki terhadap fasilitas publik yang ada di Kota Argamakmur. Nah, ini dijadikan contoh dulu. Manakala kita jadi garda terdepan tidak memberikan contoh untuk rasa memiliki, nanti coret-coret di mana, cueksitasnya tinggi, tentunya ini tidak kuat kalau hanya pariwisata yang akan ngerjakan merawatan itu. Artinya kita mulai tanamkan rasa memiliki. Pak Kepala Dinas BLH juga hadir. Beliau ini selalu saya intervensi bagaimana Kota Argamakmur ini tetap mendapatkan kondisi spesifik yang asri. Posisinya sehingga kolaborasi pariwisata, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga karena di dalamnya ada bagian kebersihan, kemudian PUPR dan camat setempat harus bekerja berkolaborasi, tidak ada ego sektoral. Oh, cueksitas, oh ini tugasnya Pak Kardo, ini tugasnya Pak Alfian, tidak, saling berkoordinasi, saling memberikan masukan agar semua tertata dengan rapi. Yang paling diharapkan lagi, tidak menunggu di WA Pak Bupati baru berjalan kebersihannya. Ada rasa memiliki masing-masing. Demikian juga pada Kepala OPD, karena itu bagian dari rangkaian Kota Argamakmur. Tolong ciptakan halaman kantornya, depan kantornya, performan kantornya menunjukkan sinergisitas kebersihan bersama, rasa asri bersama. Nah, manakala ini udah kita galang, kita kroyok bareng-bareng, tidak ada pekerjaan yang berat untuk menata Kota Argamakmur ini menjadi kota yang sejuk, adem, kemudian posisinya suasananya asri, tidak ada hal sampah-sampah yang berserakan, semua berjalan dengan baik. Ya, memang faktor dana amat sangat penting, tetapi keinginan, rasa memiliki ini yang menjadi harus kita patri bersama-sama. Kepada Bapak Ibu Porkominda kami aturkan terima kasih, dan mudah-mudahan wahana ini tahap awal, nanti tetap akan ditunjukkan oleh ikon-ikon tambahan sehingga posisinya menjadi bagian dari masyarakat yang akan menuju ke sini. Aduh, nggak usah palah-palah ke wahana Surya di Pondok Kelapa sana, di alun-alun dan di Tugu Amanah juga sudah sama. Nah, ini kemudian tidak harus jauh-jauh ke Bengkulu, posisinya di sini juga bisa representatif untuk menghilangkan letih dan refreshing keluarga. Nah, hal ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Tapi intinya saya sampaikan adalah maintenance, perawatan, rasa memiliki bersama, sehingga nantinya tidak terjadi menara gading, terbengkalai dan sebagainya. Kita masih punya cita-cita yang besar manakala anggaran cukup. Jalan dari depan rumah dinas Pak Kajari sampai rumah Ibu Ketua, kita akan perlebar, konekkan ke Tugu Amanah. Begitu juga kita akan bangun jogging track dari Kota Argamakmur ini sampai ke Mumu dan sampai kepada hutan pendidikan Palak Siring. Ini semua tentunya menjadi cita-cita kita yang harus kita kerjakan secara crash program. Dan untuk itu kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini bisa segera mereda sehingga program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Di luar konteks ini saya memberikan stressing karena saya hari ini mendapatkan catatan dari Satgas, kemudian dari Dinas Kesehatan. Ini hari juga kumpul semua camat, ada stressing yang mau saya sampaikan dan didukung juga oleh Porkominda, bahwa komitmen kita sampai dengan akhir Desember program gerakan vaksinasi ini harus mencapai kuota yang menjadi keharusan bersama. Alhamdulillah kuota level 1 ya kita sudah dapatkan, meskipun nanti menghadapi Nataru langsung diturunkan lagi menjadi level 3. Ini menjadi bagian antisipasi kita. Nah, berikutnya target akhir Desember 70% untuk vaksinasi dosis pertama dan 50% untuk dosis kedua. Saya sampaikan dan saya berikan apresiasi untuk dosis pertama. Hari ini kita udah mencapai 68%. Artinya tinggal 2% lagi target kita untuk mencapai sampai 30 Desember.
dengan angka metriknya 2.989 masyarakat yang harus kita vaksin. Nah, saudara-saudara ketua Satgas di kecamatan, saudara-saudara OPD pendamping Satgas kecamatan harus mengupayakan sisa ini harus bisa terrealisasi dalam minggu ini. Karena beban yang 50% dosis 2 juga masih banyak. Jadi kita nggak boleh langsung jumawah dulu, wah tinggal hanya 1,3%, tetapi yang dosis 2-nya masih tersisa 15,47% dari target 50%. Artinya dengan sasaran mendekati 36.000. Nah ini juga harus dibuat master plan-nya, schedule-nya masing-masing OPD pendamping kecamatan dan kecamatan yang bersangkutan. Ini penegasan saya, kenapa pada hari ini kita kumpulkan juga OPD kecamatan agar kita nggak bicara bolak-balik, terus-terusan ya nyinyir tentang itu. Kita udah punya target masing-masing. Ya, bahkan mungkin kalau di pilah-pilah per kecamatan ada kecamatan yang melampaui 70%. Tapi ada juga kecamatan yang masih di bawah 60%. Karena yang saya sampaikan tadi 68% itu adalah rata-rata 19 kecamatan yang ada. Untuk itu hadir semua ya, Pak Kepala OPD, Kepala Dinas Pendamping, tidak harus diajari lagi bagaimana strategi saudara membimbing kecamatan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bupati, Porkominda tahunya Desember 50% dosis 2 bisa tercapai dan 70% dosis 1 tercapai. Siap? Paham? Udah gampang Pak Kapolres kalau udah ini siap. Kita tinggal nunggu hasilnya saja. Ya, saya kira ini penekanan kami. Kemudian apa yang telah disiapkan oleh pariwisata, kemudian kolaborasi hari ini juga dengan Kesbangpol, kami haturkan terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian destinasi wisata buatan di Tugu Amanah ini atas nama pemerintah daerah saya resmikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.